Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi kayaknya. Banyakan sahur atau gimana nih? Wah sekalian. Ya, Allah itu suka yang ganjil-ganjil ya. Ustaz Zulkifli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah sekalian, alhamdulillah enggak pernah kita lepas, enggak pernah kita bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada pagi yang benar-benar cerah ini insyaallah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan. Setuju ya? Sepakat ya? Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kita kemudahan dan kesempatan bernafas, yang mana menghirup udara, menghirup oksigen sampai saat ini. Kira-kira saudaraku semua ditarif atau enggak sama Allah? Ya, kalau kita ngisi angin untuk ban sepeda motor ataupun mobil itu ditarif ya, 5.000 atau 10.000 untuk nitrogen. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas yang bebas, masih memberikan kita kesehatan. Karena notabene-nya pada pagi hari ini, ya bahkan tadi malam juga banyak saudara-saudara kita yang juga seiman ya, sama-sama beragama Islam, Allah panggil, Allah cabut, dan masih banyak saudara-saudara kita pada hari ini yang masih mengidap penyakit ya, baik medis dan non medis ya. Karena sampai tadi malam dan tadi subuh saya masih chattingan dengan keluarga seorang pasien, seorang klien yang bahwasanya sudah 1 minggu itu tidak sadar, ya kan? Coba bagaimana diri kita yang bisa duduk ya berjamaah subuh masih bisa menjalankan saum. Alhamdulillah hari ini hari keberapa? Sahabat semua? 19 ya. Kalau yang bilang hari ini 20 berarti saumnya duluan. Kalau yang 18 punya hutang berarti ya. Ya dah. Ya sampai tadi saya sahur itu masih chattingan bahwa tadi malam itu luar biasa perjuangan ya. Ketika sudah saya terapi seorang ibu ya, ternyata didatangi oleh terapi-terapi yang lain. Wallahu alam terapinya termasuk terapi yang syariah atau yang tidak syar'i. Ya, jadi seorang ibu ini tidak sadar, sudah 1 minggu, sudah dibawa di beberapa terapis, udah campur aduk pokoknya. Wallahu alam terapinya kemana aja. Ya, ternyata itulah tantangan kita. Ya. Bahwasanya masih banyak pada saat ini yang masih memainkan ya, yang masih tidak percaya akan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, patutlah pada pagi hari ini kita bersyukur. Para jamaah sekalian masih enak makan, enak tidur ya. Kira-kira teman-teman santri Al-Islam makannya enak enggak? Sahur tadi pakai apa? Daging, luar biasa. Pak Haji Ismar mungkin pakai tempe doang ya Pak Haji. Benar Haji? Ya kan pakai tempe tapi sebelahnya ayam Pak Haji. Ya.
luar biasa, ya. Pokoknya nggak ada nikmat ya selain nikmat kepada ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'ut ya, dan juga keluarganya yang telah banyak mencontohkan, mengajarkan kita bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang Allah larang. Ya. Bersyukur juga ya Rasulullah telah mencontohkan kita ya ilmu atau memberikan ilmu yang luar biasa sampai saat ini. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya diminta untuk sharing sebenarnya ya, bukan menggurui ataupun mengajarkan ataupun memberi dalil kepada jamaah sekalian. Di sini saya malu sebenarnya. Tak patutlah saya duduk di sini sebab di wing kanan saya ada Pak Haji Ismar, di sayap kiri saya ada UAS ya, dan juga pengusaha kebab Turki ya. Yang katanya beliau itu mau bersanad nanti insyaallah. Ya Ustaz, kebab Turkinya mau bersanad Ustaz. Ya. Jadi sedikit saya ingin sharing ya tentang perjuangan saya bersama teman-teman, bersama kawan-kawan yang insyaallah lumayan hampir 10 tahun ya di bidang ruqyah syariah. Ini adalah salah satu pengobatan ala Nabi. Ya, kalau orang bilang bahasa ruqyah syariah, rata-rata sudah mundur. Ya, mau ke pengobatannya apa? Ruqyah syariah. Ya, terus mau jadi terapinya apa? Ruqyah syariah. Rata-rata sudah mundur teratur. Ya. Sebelumnya boleh nggak teman-teman mahasiswa duduk di depan? Yang mahasiswa. Karena saya memberikan ini mungkin hampir 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, saya memberikan sharing ini ya, karena terus terang Al-Islam ini memang kekurangan sekali tenaga peruqyah syariah ya, karena kita kemarin terakhir punya Kang Ustadz Agung ya, Ustadz Agung ternyata mundur ya, balik kampung ya, pulang kampung, padahal sudah luar biasa perjuangannya. Yang diharapkan di Al-Islam ini, saya dan Ustadz Sayyid yang beberapa tahun yang lalu sudah bicara bahwasanya kita harus menelurkan ya para pejuang-pejuang peruqyah, para pejuang-pejuang tauhid yang mana memang tantangannya, yang mana memang ilmunya sangat luar biasa. Kami ini adalah orang lapangan ya, berbagai macam kasus, berbagai macam penyakit ya, insyaallah udah kita hadapin ya. Ayo teman-teman mahasiswa jangan ngumpet ya, di depan, saya mau di depan. Karena gini teman-teman, ketika saya melihat antum ngaji dengan Ustadz Zen, itu semuanya di pinggir. Bener nggak? Kalau yang sudah sepuh-sepuh nggak apa-apa lah, nyender gitu ya. Tapi yang mahasiswa Anda mau di depan semua. Antum itu calon-calon para pejuang tauhid ya, calon-calon mujahid yang memang harus terdepan teman-teman. Ya, jangan takut untuk reaksi. Ya, jangan sampai bicara tentang ruqyah, antum takut guling-guling nanti. Kalau guling-guling saya suruh keluar aja. Ya, ayo, karena ini sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Ya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Ada kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu ya, saya diminta meruqyah teman-teman akhwat ya di belakang. Ya, masalahnya kecil, cuma gara-gara sakit hati dengan temennya satu pondok, ya, ternyata sampai kesurupan. Waktu itu Ustadz Jayat yang telepon saya, ternyata masalahnya sepele. Kadang itu masalah sepele tapi jadi lebay, kalau bahasa kasarnya lebay.
Jin itu jadi lebay, teman-teman. Ya, masalah nggak bisa memaafkan, ternyata bisa sepele. Ini udah semua nih. Ya, karena saya udah 2 tahun tidak mengisi kajian ruqyah di sini. Yang dari semester 4 yang mana ya? Kan banyak belum mengenal juga. Saya. Semester 4? Semester 4, semester 3 sih? 4 ya? Mana? Angkat tangan. Oh, ini dibagi 2 ya? Oh, ada imam kita semester 4 juga ya. Yang Mahat Ali siapa yang Mahat Ali? Hah? Oh, enggak ada. Oh, campur ya. Yang ini sayap kanan semester 2. Ya. Adakah di antara antum teman-teman semua sahabat fillah rahimakumullah yang sudah tahu ruqyah syariah? Atau sudah menjadi pakar ataupun menggeluti bidang ruqyah syariah? Ada? Coba angkat tangan. Atau imam, kalau imam udah ketahuan mungkin ya. Sudah sering berhubungan dengan jin ya. Ya, sudah sering menghadapi masalah problematika perjuangan. Baik. Belum ada yang tahu apa itu ruqyah syariah? Udah ada yang pernah lihat orang yang diruqyah, teman-teman? Udah? Reaksinya gimana? Antum reaksinya seperti apa? Antum belum pernah? Sudah pernah diruqyah? Oh, belum. Melihat sudah. Reaksinya gimana? Terbang atau guling-guling? Hah? Guling-guling. Kalau antum? Muntah-muntah. Itu muntah-muntah karena kekenyangan, belum makan atau gimana? Atau masuk angin? Hah? Kira-kira gimana? Karena kalau misalnya sudah mengenal, artinya saya lanjut ke bukan ke pengenalan ruqyah, tapi caranya. Karena saya pagi ini ingin menyampaikan tentang ruqyah dengan cinta. Ya, wah, bayangannya cinta itu gimana gitu. Ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya eksekusi cepat, ya, bagaimana kita meruqyah. Kami di komunitas Cinta Ruqyah ya punya metode cepat ya untuk meruqyah, yaitu ruqyah dengan cinta. Ini kami punya buku ya. Kami membuat buku tapi buku ini sudah habis. Ini namanya Ruqyah dengan Cinta. Ya, kenapa ruqyah dengan cinta? Agar Allah selalu mencintai kita. Iya. Jangan pikirannya negatif. Ya, teman-teman. Ya. Artinya gini, kenapa saya suruh maju biar teman-teman juga, karena teman-teman itu calon asatiz. Teman itu calon ustaz, ya, calon dai, calon-calon yang memberikan pencerahan kepada umat. Antum semua harus bisa meruqyah. Bahkan yang lainnya para sesepuh saya, senior saya di sini juga harus bisa meruqyah. Karena kami di komunitas Cinta Ruqyah, bahkan kami di ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ingin sekali bahwasanya kaum muslimin itu punya peruqyah atau bisa meruqyah minimal satu rumah itu satu, sahabatku. Cuma memang ternyata profesi ataupun ilmu ruqyah ini jarang ditekuni oleh para asatiz, ya. Bahkan para asatiz beberapa sudah ada yang mundur. Ya, mundur artinya lebih baik mungkin ke bidang pendidikan, fokus kepada fikih, fokus kepada akidah, ya, fokus kepada yang lainnya. Tapi kita kekurangan sebenarnya tenaga peruqyah, ya, baik yang ikhwan, ya, maupun yang akhwat, sangat kesulitan. Karena terkadang perjuangan kita para peruqyah itu besar tantangannya ketika kita meruqyah atau menterapi itu para akhwat ataupun para umahat. Ya. Kadang kita agak sulit karena memang para masyayikh menasihatin kita tidak boleh benar-benar kita bertabaruj, ya, benar-benar kita memegang, menyentuh kalaupun yang tidak terpaksa kepada ummahat ataupun para akhwat.
Itu tantangan yang luar biasa, teman-teman. Ya, jadi saya dengan Ustadz Said, ya nggak tahu Ustadz Said sudah memberikan kurikulum ataupun juklaknya atau juknisnya mengenai ilmu ini, wallahu alam, saya belum tahu. Ya artinya, tolong dari teman-teman diusahakan bisa meruqyah. Ya, sepakat ya teman-teman ya. Jadi gini, ini adalah bulan Ramadan, ya. Ini adalah bulan Syahrul Quran. Ini adalah waktu-waktu terbaik ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk penyelesaian masalah-masalah kita, ya, baik masalah yang non medis. Ya. Ada seorang syayikh yaitu Dr. Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan bahwasanya ketika kita para sahabatku ya ingin mengambil barokah ya dari Al-Qur'an, dari Qur'anul Karim, itu ada 3 hal. Yang pertama seperti apa yang antum lakukan sekarang, yaitu membacanya. Ya, ambillah barokah dari Quran, yaitu membacanya. Qiraatul Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Yang kedua, ambillah barokah, kata Syekh tersebut mengatakan bahwasanya dari mendengarnya, ya, istami'u, ya, wa iza quri'al Qur'an, ya. Nah, wa angsitu ini adalah maksudnya memperhatikan dengan tenang para sahabatku. Lebih dari sekedar mendengarkan, tapi perhatikan dengan tenang, perhatikan dengan niat yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendengarkan dan mendengarkan Al-Qur'an tidak sambil mendengarkan yang lainnya. Mendengarkan Al-Qur'an tidak sambil buka ini ya, handphone, ya, tidak sambil bicara dengan yang lainnya. Wa angsitu di sini konteksnya adalah seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah mempelajarinya seperti yang antum saat ini, yang ketiga adalah mempelajarinya seperti yang antum lakukan di Ma'had Al-Islam ini. Antum semua mempelajari, ya, Ar-Rahman 'alamal Qur'an, ya. Maka di antara rahmat Allah adalah Dia mengajarkan Al-Qur'an kepada kita, maka kelak akan mendapatkan barokah dari Al-Qur'an tersebut. Yang keempat adalah mengamalkannya seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 155. Ya. Lalu mentadaburinya. Yang keberapa mentadaburinya? Yang kelima, yaitu disampaikan oleh Allah dalam surat Shad ayat 29. Cepat saja ya, karena kita akan memasuki bagaimana metode ruqyah yang cepat. Lalu yang selanjutnya adalah menjadikan Al-Qur'an, ya, sebagai obat, ya, sebagai syifa. Seperti yang Allah turunkan, yang sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Di hal inilah orang enggak percaya, di hal inilah orang tidak bertauhid, yang tidak mengamalkan ataupun yang ketika sakit baik medis maupun non medis tidak didahulukan kita, ya, membaca Al-Qur'an, faedah-faedah dari Quran untuk sebagai penyembuh ataupun syifa. Karena masyarakat yang mengaku, masyarakat Indonesia ini yang mengaku ber-KTP Islam, ya, ketika sakit, ya, tidak didahulukan mengingat Allah, tidak didahulukan mempercayai bahwasanya Al-Qur'an itu, ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bisa menjadikan penyembuh. Tapi yang dicari ketika ia sakit adalah apa kira-kira, teman-teman? Kartu asuransi. Benar ya? Benar enggak? Kebanyakan manusia sekarang ketika sakit yang dicarilah kartu asuransi, kartu BPJS. Benar enggak Pak Haji? Ya.
Ketika diri kita, istri kita, anak-anak kita kelak ketika sakit, panik. Yang dicari, Umi, Abi, mana kartu BPJS-nya? Ya. Lalu yang selanjutnya, setelah menjadikan Al-Quran sebagai obat atau penawar, yaitu berhukum dengannya, sahabatku. Ini ada di surat An-Nisa ayat 50. Ya. Jadi ketujuh hal itu yang Syekh dari Mekah ini mengatakan bahwasanya ambillah barokah tersebut. Mumpung ya, berapa hari lagi Ramadan selesai? Berapa hari? 11 hari lagi. Ya. Saya selama Ramadan ini lumayan banyak yang datang, ya, banyak datang untuk diminta terapi. Sangat tepat sekali teman-teman. Saya pernah benar-benar saya uji bagaimana ayat-ayat Allah itu bekerja. Ya. Allah itu benar-benar menyembuhkan ya kita sebagai ciptaannya, ya. Itu luar biasa sekali. Banyak kasus sahabatku sekalian yang teman-teman perlu ketahui, yang nanti teman-teman ketika di lapangan ketika meruqyah akan melihat ya apa sih ya, apakah cuma ketika orang datang terus antum bacain muntah-muntah selesai? Tidak semudah itu teman-teman. Itulah kenapa ketika kita terjun di dakwah tauhid ini, ketika kita terjun di dakwah ruqyah syariah ini, banyak ilmu yang harus kita pelajari, banyak ilmu yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah ya mestinya ilmu Quran. Ya, saya sampai sekarang juga masih belajar, ya, memperbaiki tahsin, ya, tajwid, ya, qiraatul Qur'annya. Yang kedua adalah mesti kita harus mempelajari ya ilmu tauhid, ya, bagaimana menyampaikan kepada pasien-pasien kita, menyampaikan kepada klien-klien kita harus ya bertauhid, wajib. Yang ketiga adalah teman-teman harus mempelajari atau menguasai apa itu tazkiyatun nafs. Tahu ya tazkiyatun nafs itu apa? Ya, bagaimana kita menyampaikan atau berdakwah ya kepada pasien, ya. Bahkan di jalan ruqyah syariah ini bukan hanya berdakwah kepada orang yang sakit, sahabatku sekalian, tapi juga bagaimana kita berdakwah kepada bangsa jin. Ya, teman-teman perlu kuasain. Ketika tiba-tiba teman-teman meruqyah seseorang terus antum dipelototin sama jin, apa yang antum lakuin? Ya. Karena bangsa jin juga itu seperti kita. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Ada yang mereka mengenal Allah, ada yang mereka tidak mengenal Allah, jamaah sekalian. Bagaimana ketika antum meruqyah seseorang terus antum tiba-tiba ya dipukul, ya, berontak. Di situ bagaimana kita bisa bicara, berkomunikasi dengan bangsa jin, mendakwahi, ya, dakwahi mereka. Pernah belum kira-kira antum mendakwahi bangsa jin? Ya, karena memang notabene-nya bahwa syaitan itu, bangsa jin adalah musuh yang nyata. Ya, namun mereka seperti kita. Mereka juga ada yang tahu apa itu tauhid, apa yang tidak tahu, mereka tidak tahu. Karena bangsa jin itu banyak diperalat oleh dukun. Bangsa jin itu banyak disuruh sama dukun untuk masuk kepada tubuh-tubuh manusia yang lemah. Ya, perlu diperhatikan sahabatku sekalian. Kenapa saya bicara bahwasanya antum sekalian wajib ya untuk mempelajari ilmu ruqyah syariah, karena tantangan di luar itu sangat luar biasa. Yang antum akan hadapi adalah para dukun nantinya, paranormal, bahkan orang-orang yang menganggap bahwasanya
apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan kepada pasien sudah sesuai dengan syar'i. Nanti antum akan menemukan apa itu dukun hitam, apa itu dukun putih. Ya. Dukun hitam jelas-jelas. Ya, pakai kemenyan, ya. Apa namanya? Pakaiannya pakai jubah-jubah hitam. Yang dibaca mantra-mantranya mungkin bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, ketika antum nanti berhadapan dengan dukun putih, yang dibaca sama-sama antum. Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama. Pakaiannya sama kayak antum. Pakai jubah, ya, pakai gamis, pakai songkok, sama sahabatku sekalian. Namun praktek-praktek dukun putih ini tidak sesuai dengan ya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Mereka masih ya menggunakan, ada seorang mengatakan bahwasanya dirinya peruqyah, sahabatku sekalian. Nanti di lapangan antum akan menemui ya mengaku dirinya peruqyah, mengaku dirinya peruqyah syar'i, tapi masih menggunakan khodam. Tahu khodam? Ya. Khodam itu artinya teman setia. Ya. Ya. Masih menggunakan khodam. Masih menggunakan isim. Tahu isim? Ya, kalau orang Jawa, ini banyak orang Jawa apa orang Sumatera di sini. Ya, ada isim, ada wafak, jimat lah bahasanya. Ya. Yang ditulis ayat kursi, ya. Ternyata ayat kursinya taruh di tembok, ditempel. Taruh di dompet. Karena banyak sekali para pasien-pasien yang membutuhkan ruqyah itu mengatakan bahwasanya, "Loh Ustaz, ini kan bacaan Al-Quran, ya ini kan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq." Saya pernah meruqyah seseorang, ya, ternyata kesurupannya nggak sembuh-sembuh. Sholatnya udah bagus, ya, hubungan dengan orang tuanya bagus, ya, hubungan dengan istrinya bagus, ya, tidak ada dendam di antara keluarganya. Dan ternyata usut punya usut ketika saya bilang, "Buka dompetnya Pak, apa isi dompet antum?" Ternyata ada sebuah kertas, ya, yang di dalamnya adalah 3 surat tadi, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas. Ini tujuannya apa? Tuh saya dikasih seorang ustadz, kok ini bisa menjaga diri saya. Sekarang pertanyaannya, ayat suci Al-Quran untuk dibaca, ya, atau untuk dijadikan, ya, wallahu alam, itu jimat atau apa yang disimpan di dompet, apalagi di dompet, tiap hari didudukin gitu ya. Nah, ternyata kesurupannya nggak sembuh-sembuh, ikhwah fillah. Ketika saya ambil, ya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, tuntas, tas, ya. Jadi itulah yang memang tantangan-tantangan kita di lapangan nantinya. Ketika teman-teman benar-benar ingin terjun di dunia ruqyah. Ya, sedikit saya tambahkan bahwasanya kadang-kala orang takut, ya, ruqyah itu dosa atau tidak. Ya, kadang-kala orang takut syirik atau tidak. Ruqyah itu bid'ah atau tidak. Ya. Kadang orang takut bahwasanya nanti ketika kita belajar ruqyah atau meruqyah seseorang, ya, atau ada yang meminta ruqyah, pasien-pasien kita, ya, dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya, ya, ketika kita minta di ruqyah, kita tidak akan masuk surga, ya, dapat tiket masuk surga tanpa hisab. Itu banyak teman-teman, ya, orang Islam sendiri yang mentahzir para peruqyah, yang mengatakannya, apa itu ruqyah, ya.
Kenapa antum berprofesi sebagai peruqyah? Kebanyakan yang mengatakan seperti itu tidak tahu di lapangan, sahabatku sekalian. Pada konteks hadis tersebut, para ulama jelas-jelas khilaf, ya. Bahwasanya ada ulama yang mengatakan tidak akan masuk surga tanpa hisab kalau ruqyahnya adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyahnya masih berbau syirik. Dan ada ulama selanjutnya mengatakan memang kita harus bertawakal kepada Allah. Ya, tidak melulu, ya, tidak selalu mengandalkan peruqyah. Tidak selalu mengandalkan sedikit-sedikit kita sakit datang ke peruqyah. Karena yang terbaik adalah kita melakukan ruqyah mandiri. Setelah diruqyah, kita di rumah mendawamkan melakukan ruqyah mandiri setiap hari. Ya, hadis tersebut tidak salah. Tapi ketika ada pasien yang memang benar-benar butuh, ya, untuk diruqyah, patutlah kita tolong mereka. Sekarang gini, antum ketika ada pasien, ya, contohnya Ustadz A, antum jadi peruqyah, ya, yang syar'i. Nah, ketika antum nggak ditelepon diminta bantuannya, ternyata antum tidak bisa atau antum percaya saya tidak ingin jadi peruqyah, ya, karena subhat. Banyak sahabat-sahabat kita di luar enggak yang lain mengatakan bahwasanya ruqyah itu subhat, menjual ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ketika antum dipanggil oleh orang diminta tolong, ternyata antum tidak datang, tidak bisa, bahkan antum mengatakan ruqyah itu bukan, atau ini ruqyah ini nggak nyunah, benar ya? Kan banyak saudara-saudara yang mengatakan ruqyah ini nggak nyunah, ruqyah ini nggak sesuai dengan salaf. Wah, kalau udah bisa bicara caraf, salaf dia udah tahu tuh, nggak nyalaf ini ruqyah ini. Lalu ketika pasien tersebut ke dukun, dia memilih ke dukun, baik itu dukun hitam atau dukun putih, kira-kira gimana sahabatku sekalian? Merasa bersalah nggak antum? Merasa berdosa nggak? Ya, yang mana tadi harusnya antum bisa dakwahi, dicek kualitas ibadahnya, dicek hubungan dengan keluarganya, dicek hubungan dengan anak-anaknya, ya. Ternyata dia datang ke para dukun, ya, ternyata disuruh bawa ayam hitam. Tahu ayam hitam? Ya, ayam apa? Lek wong Jawa mau cemani ya Mas ya? Ya, ayam cemani. Dari ujung jengger sampai kaki hitam. Bener nggak, akhi? Iya. Bener. Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu ayam cemani kayak gimana? Belum pernah lihat ya? Antum belum pernah lihat ayam cemani belum? Dari ujung jengger sampai kaki semuanya hitam. Ya. Belum lama saya meruqyah dekat sini, dekat Kodau. Ada yang mengatakan ya peruqyah, sahabatku sekalian. Peruqyah. Lalu saya meruqyah orang yang satu kampungnya. Saya baru tahu bahwasanya ternyata modelnya seperti itu. Padahal di situ tulis ada pelang ruqyah syariah. Terima bekam. Terima ruqyah. Ketika saya tanya sama orang yang satu kampung lingkungannya, gimana Bu? Waktu itu saya meruqyah bapaknya. Ya. Iya nih Pak. Ruqyahnya harus bawa ayam cemani. Astagfirullah. Ya. Di Bekasi ini juga terkenal sahabatku sekalian. Ada seorang, ya mungkin dikatakan ustadz lah, ya, memindahkan penyakit ke apa? Ke hewan. Kasihan sekali hewannya. Ya, hewan nggak salah apa-apa dipindahkan ke kambing ataupun domba ya. Benar ya Pak Dian ya? Ya. Menjadi tumbal. Jadi itu jadi ruqyah itu sahabatku sekalian, ya,
artinya adalah ruko, ya. Ruko itu bahasa Arab, ya. Kalau orang Jawa bilang mungkin bilangnya jampi lah, ya, ataupun ada yang tahu suwuk, ya. Siapa yang orang Jawa di sini? Suwuk, ya. Jenengan Jawa, ya? Oh, ya. Tahu suwuk? Mas, oh enggak. Berarti Jawa Kalimantan, ya, antum, ya. Jawa Kalimantan, ya. Ya, ada dua ruqyah, syariah dengan ruqyah syirkiyah, ya. Sahabatku sekalian. Oke. Intinya itu, pokoknya kaidah-kaidahnya seperti itu. Lalu kenapa sih jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, sahabatku sekalian? Ada yang tahu kenapa? Yang pertama adalah dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ya. Jadi sebelum melakukan ruqyah kita harus mendiagnosa, teman-teman. Ya, meruqyah, sebelum melakukan ruqyah kita harus diagnosa. Lakukan diagnosa. Yang pertama adalah bagaimana hubungannya mereka para pasien dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah katakan di dalam surat tadi, musibah yang terjadi pada saat ini itu dikarenakan oleh ulah-ulah tangan manusia. Karena gini, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jarang sekali ada, tapi jarang sekali yang memang terkena gangguan jin. Ya. Jarang sekali. Jangan antum kira para penghafal Quran itu tidak terkena gangguan bangsa jin. Saya pernah menemui beberapa seorang hafiz, bahkan hafizah, ya, bahkan ustadz kibar, ya, ketika melihat saja udah, ya, nah, terkena gangguan jin. Pintu masuknya lewat mana? Pintu masuknya adalah lewat kesombongan. Pintu masuknya adalah lewat ego. Terkadang para asatiz itu terkadang ketika sudah top, ya, sudah naik daun, nanti ini antum calon-calon ustadz kibar, ya, Masya Allah, antum merasa, wah, ini yang ngundang ana ini bukan kaleng-kaleng nih, ya. Yang undang Anda para artis nih, ya, yang undang antum nanti, wallahu alam, ya, para pejabat tinggi nih. Mohon maaf, yang amplopnya bukan 100-200 ribu, ya, Ustaz, ya, minimal 2 juta, ya, 5 juta, 10 juta. Kira-kira merasa sombong nggak? Ya. Itu pintu masuknya. Terus kenapa yang kedua, kenapa jin bisa masuk ke tubuh kita, ke tubuh manusia adalah yang kedua dikarenakan adanya penyimpangan masa lalu, memori buruk di masa lalu. Ya, tadi yang pertama ada dikarenakan perbuatan tangan kita sendiri. Ya, yang kedua adalah penyimpangan. Di sini dikatakan wa may ya'sha an zikrir rahman, ya, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan penyimpangan masa lalu ini adalah ini berkaitan dengan, ya, nanti yang berkaitan dengan yang ketiga itu berkaitan dengan kesyirikan. Ya, barang siapa, teman-teman, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 48 116, ya, bahwasanya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari dosa syirik. Ya, ini ada berkaitannya. Ya. Bagi teman-teman siapa di sini yang
masa lalunya belajar bela diri yang ada tenaga dalamnya. Ya, siapa dari teman-teman yang pernah ya secara sengaja ataupun tidak sengaja, mungkin di ma'hadnya dulu, ya, di pesantrennya dulu, itu belajar tenaga dalam. Ya, hati-hati. Karena itu bisa menjadi sumber-sumber kita terkena gangguan jin, sahabatku. Lalu kesyirikan, ya, siapa yang dulu teman-teman ikut, kalau entah di Jawa atau di mana, ya, larungan ya, atau larungan itu maksudnya nyajen ya, nyajen. Nah, sesajen, ya, melarungkan sesajen di laut, ya, menaruh sesajen di pohon-pohon, bahkan di rumah, ya. Karena notabene-nya para sahabatku sekalian, ya, banyak para sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita dulu terdahulu itu melakukan hal seperti itu. Ya. Banyak pasien-pasien saya ternyata ketika didiagnosa ternyata memang mereka memang mempercayai benda-benda pusaka. Percaya nggak kira-kira teman-teman? Saya baru tahu tuh ketika ngobrol, ketika mendiagnosa, ya, ternyata banyak orang-orang yang ngingu. Ngingu itu apa nama? Artinya memelihara, ya. Ngingu keris. Ya, coba tanya orang tuanya, tanya mbahnya, eyang kakungnya, uyutnya, cicitnya, bahkan dulu pernah ngingu keris atau enggak gitu. Ya, banyak sekali para sahabatku sekalian. Tahu enggak? Keris itu ketika malam Jumat itu tuh lepas dari sarungnya. Saya pernah mendiagnosa orang Jawa Tengah waktu itu. Tidak semua orang Jawa Tengah, artinya waktu itu pasien saya orang Jawa Tengah. Satu kamar itu isinya keris, sahabatku sekalian. Dan setiap malam Jumat itu keris itu lepas dari sarungnya. Entah pergi kemana. Ya. Habis maghrib keris itu kosong. Setelah subuh keris itu balik lagi ke rumahnya. Luar biasa. Ada yang tahu kenapa? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu maju ke sini biar saya ruqyah berarti. Ya. Luar biasa. Ternyata itu menjadi ilmu keturunan para sahabatku sekalian. Itu dicek, tolong dicek, itu akan menjadi keturunan nanti dari mbah turun ke anaknya, turun ke antum sebagai anak-anaknya. Ada nggak kira-kira dari diri antum atau adik kakak antum yang memang terkena gangguan? Ya. Selanjutnya tadi sebab jin masuk ke tubuh manusia yaitu karena ilmu kanuragan, ya, tadi yang saya sampaikan, juga pernah melakukan amalan-amalan bid'ah, ya. Terus juga keturunan, ya, ilmu keturunan, sahabatku sekalian, dicek, tolong dicek. Yang selanjutnya dikarenakan rumah, ya. Rumah itu maksudnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra 27 mengatakan innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la taranahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Ya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya, ia pengikutnya maksudnya bangsa jin dan teman-temannya, ya, melihat kamu dari suatu tempat, ya, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Adakah di antara antum semua yang bisa melihat bangsa jin? Kira-kira ada nggak yang bisa atau sensitif? Misalnya di Al-Islam itu di masjid ternyata di pojokan ada yang besar-besar, Pak, gitu loh. Atau di jemuran, ya, di jemuran. Hati-hati yang suka ngumpet di jemuran, nanti ditangkap Ustadz Kowi nanti, ya, Ustadz, ya. Yang suka mojok-mojok di jemuran hati-hati, ya. Jadi seperti itu.
Bangsa jin itu bisa melihat kita, sahabatku sekalian. Wallahu alam, ketika kita berjamaah pada pagi hari ini mereka ada atau enggak? Ya. Lalu dikarenakan lingkungan, dan selanjutnya dikarenakan kenapa mereka bisa masuk ke tubuh manusia itu dikarenakan psikis. Tadi kenapa harus teman-teman harus mempelajari ataupun mendalami ilmu tazkiyatun nafs. Kalau di ilmu barat ya itu disebut dengan psikologi. Ya, namun kami lebih suka mengatakan bahwasanya kita harus mendalami ilmu psikologi Islami. Nah, itu fungsinya kenapa? Karena teman-teman bisa tahu mana orang-orang yang memang ternyata punya sakit hati ya kepada orang tuanya, sakit hati kepada temannya, sakit hati kepada sahabat-sahabatnya. Karena dalam dunia ruqyah syariah itu bukan selalu ya karena kesurupan, karena kejinan, karena sihir, karena ain ataupun hasad. Tidak selalu karena itu. Ternyata banyak hal sepele yang mungkin nggak bisa memaafkan orang lain, yang nggak bisa ya memaafkan kedua orang tuanya, ternyata kena gangguan. Ya, juga tidak ikhlas, sedih. Siapa yang ikhwan-ikhwan di sini yang suka sedih? Ada yang ketika di al-Islam masih sedih? Ya. Hati-hati yang suka sedih. Sedih nggak punya uang. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Baik. Ya, kita masuk ke apa itu ruqyah dengan cinta, sahabatku sekalian. Jadi ketika antum ingin meruqyah, ya, yang pertama cinta itu adalah singkatan, sahabatku sekalian, ya, terdiri dari C, I, N, T, A, ya, sini ada. Kita bahas nanti, ya, teman-teman harus bisa mengeksekusi dengan ruqyah dengan cinta. Kami berharap, ya, kami juga tidak biasa, ya, tidak ingin ketika prosesi ruqyah itu, ya, adanya kesurupan, ya. Jadi saya dan teman-teman ya tidak berusaha tidak kesurupan. Ya, buat apa meruqyah dengan kesurupan kalau bisa tanpa kesurupan? Karena guru kami di Malang, ya, Ustadz Arifuddin, ya, hafizallahu taala, pernah mengajarkan kami tolong minimize, ya, ruqyah dengan cara-cara kesurupan. Tolong diminimalisasi. Ya. Nah, kenapa bisa kesurupan? Beliau menulis dalam sebuah buku, ya, ada bukunya ruqyah tanpa kesurupan. Itu juga termasuk waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 5 tahun yang lalu lah, termasuk lumayan bestseller, ya. Jadi kita lebih mendalami diagnosa. Oke, C yang pertama, ya, yaitu cari akar permasalahannya atau cari keluhannya, para sahabatku sekalian. Akar gangguannya, ya. Akar gangguannya apa? Ya, teman-teman bisa tanya kepada para pasiennya, ya, para kliennya. Yang pertama adalah cek ibadahnya. Seputar ibadahnya mereka seperti apa? Ya. Pernah enggak ketika azan berkumandang, ketika azan Allah sudah memanggil, pernah enggak, ya, mengulur-ngulur waktu? Juga pernah kira-kira kualitas ibadahnya, apakah dia main
atau tidak? Karena notabene sahabatku sekalian sekarang banyak ya di luar sana, insya Allah nggak di sini, ya orang yang masih enggan untuk sholat, enggan untuk beribadah kepada Allah, bercanda dengan Allah, bercanda tentang Allah, ya, terus sulit bangun subuh. Nah, ini hati-hati nih, kalau udah sulit bangun subuh, teman-teman bisa kena juga nih, ya. Yang kedua adalah cek seputar tidurnya. Tidurnya klien antum, pasien antum seperti apa? Apakah tidur selalu larut? Rasulullah mengajarkan tidur jam berapa, sahabat sekalian? Habis Isya. Bangun jam berapa? Bangun jam 6. Ya. Yang susah tidur, yang sering begadang, ya. Terus tidur dengan emosi negatif. Tidurnya dengan emosi negatif. Kira-kira Rasulullah mengajarkan seperti apa sebelum kita tidur? Berwudu, sunah-sunahnya apa? Berwudu, terus apa lagi? Hah? Apa? Ayat kursi. Ada yang lupa antum. Sunnahnya adalah memaafkan orang lain. Ya, ada yang udah dengar belum? Memaafkan orang lain sebelum antum tidur, sebelum antum melakukan sunnah-sunnah tidur, misalnya menghadap kemana? Kiblat, ya. Maafkan orang lain, sahabatku sekalian. Ya. Antum kesel sama si fulan, ya, atau sama orang tua, misalnya nggak di bulan ini belum ditransfer misalnya, ya, maafkan orang lain. Terus permasalahan tidur, cek kira-kira tidurnya mengigau atau enggak, ya, menangis tiba-tiba. Nah, ini banyak di kasus bagi para anak kecil. Ya, bagi yang punya anak kecil, ya, tiba-tiba menangis di malam hari, itu perlu diwaspadai. Bukan menangis karena, mohon maaf, karena pipis, ya, karena BAB atau BAK, tapi tiba-tiba dia nangis, teriak. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah mimpi. Cek mimpinya. Ya, ketika tidur, klien antum atau pasien antum mimpinya seperti apa? Ya, banyak ya. Mimpinya buruk atau enggak? Misalnya melihat monster, bertemu dengan bangsa jin, ya, terus juga ketemu dengan ular, ya, terus juga mau dibunuh, disiksa, sampai kalau orang Sunda bilang apa? Erep-erep, ya. Tahu erep-erep enggak? Ada orang Sunda di sini? Nah, tahu erep-erep? Tahu, Kang? Tahu ya? Kalau orang Jawa bilang tindihan, ya. Erep juga ya, erep juga ya, sama ya. Nah, sampai tiba-tiba susah untuk bangun. Nah, terus selanjutnya seperti kita jatuh dari ketinggian. Pernah merasakan seperti itu enggak? Ya, tiba-tiba antum bermimpi jatuh dari ketinggian, tiba-tiba kegelagapan. Pernah? Ada yang seperti itu kan? Oke. Ya. Nah, terus secara fisik, ini banyak nih, C aja banyak nih. Ya. Secara fisik atau lahir, kira-kira tubuhnya suka panas atau dingin di bagian tertentu enggak? Sudah di bagian tertentu, cek di jam-jam tertentu enggak? Misalnya, Ustaz, badan saya panas atau dingin ketika mau maghrib, atau ketika setiap jam 9 malam. Nanti itu akan antum temui itu, kasus-kasus seperti itu. Gatal-gatal, ya, badannya tiba-tiba gatal-gatal, ya, seperti eksim atau segala macam. Sering mual atau pusing. Lalu psikisnya, secara psikisnya seperti apa? Emosinya seperti apa kira-kira? Cek emosi pasien antum,
emosinya meledak-ledak, orangnya penyabar, atau orangnya biasanya penyabar tapi terkadang marah. Ya, marahnya luar biasa. Kalau orang bilang marahnya terlalu lebay, ya. Terus orangnya sulit memaafkan atau enggak? Ya. Kalau orang bilang ya orang suka cari perkara. Orang bilang, orang Jawa bilang. Nah, terus karakternya kira-kira sering berdusta enggak, teman-teman? Sering bohong, khianat, sombong, ria, ujub dan lain-lain. Ya, terus pernah nggak kesurupan? Tanya sama pasien antum, pernah kesurupan nggak? Bapak, ibu, adik, ya. Nah, terus kalau pasiennya seorang anak muda, ya, ataupun mengeluh sulit punya jodoh atau enggak? Nah, siapa yang sulit punya jodoh? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti mendatangkan jodoh manusia. Manusia, bahkan makhluk lain juga Allah akan memberikan jodoh kepadanya. Fitrahnya itu mendapatkan jodoh. Lalu bagi para pasangan yang sulit punya keturunan, siapa yang sulit punya anak? Ya. Terus juga kira-kira pasien antum indigo atau enggak? Tahu indigo? Punya indera keberapa? Indera keenam. Ya. Kira-kira pasien antum indigo atau enggak? Ya. Lanjut. Banyak ya. Suka was-was enggak? Nah, siapa di antara antum yang suka was-was? Suka ada bisikan-bisikan gaib. Udah kabur aja dari pondok gitu. Ya. Benar enggak? Ngumpet aja tidur di sana gitu. Nah, siapa yang suka mendapatkan bisikan-bisikan gaib, was-was, hati-hati. Suka maksiat. Nah, siapa yang di sini masih megang handphone? Yang suka maksiat, dilihat. Ya. Penyakit hati seperti dengki, sombong dan lain-lain. Ya. Nah, terus pasien antum kira-kira punya jimat atau enggak, teman-teman? Tahu jimat ya? Ya. Terus itu tadi pernah ikut bela diri, kanuragan dan lain-lain. Ya, ibadah yang ngawur, ya, zikir-zikir yang ngawur. Ya, zikirnya benar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, benar, nggak salah dengan la ilaha illallah. Tapi yang keliru adalah jumlahnya, para sahabatku sekalian. Berapa kira-kira jumlahnya? Macam-macam. 10.000. Antum harus berzikir la ilaha illallah 10.000 dalam satu malam. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Benar nggak? Benar nggak? Bisa. Bisa kemasukan jin antum nanti. Ya. Ketika antum zikir la ilaha illallah, coba deh. Coba. Boleh coba. Ketika antum berzikir la ilaha illallah, makna la ilaha illallah masih terkandung nggak di dalamnya? Makna tauhidnya la ilaha illallah masih terkandung nggak di dalamnya? Tidak. Pasti antum akan lupa. Pokoknya mengejar jumlah. Nah, itulah banyak ya. Saya punya pasien. Ketika saya tanya kenapa, ya surupan, ternyata habis zikir semalaman. Ternyata bukan dapat barokah dari Allah dengan berzikirnya, tapi mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu bangsa jin yang masuk dalam tubuhnya. Lalu ain, ya, tahu ain? Tahu ain ya? Ain itu adalah penyakit yang datangnya dari mata seseorang. Sebenarnya bukan hanya dari mata seseorang, tapi dari luapan batin seseorang
yang kagum terhadap antum, sahabatku sekalian. Hati-hati bagi para penghafal Quran. Ya, hati-hati. Antum ketika nanti di rumah dilihat, aduh lele, kok is ganteng, ya kan? Terus hafal Quran, boya tak sampai bojo gitu orang Jawa gitu ya. Enggak, tak sampai bojo anakku gitu kan. Hati-hati. Kalau beliau tidak mengagungkan Allah dengan Masya Allah, Tabarakallah, atau antum juga malah walah orang itu udah nyanjung saya. Hati-hati, karena banyak kasus para sahabatku sekalian. Ya, kasus ain itu luar biasa. Ya, begitu juga dengan hasad. Ya, ada ain, ada hasad. Kalau ain itu karena kagum terhadap antum, kalau hasad itu karena dengki kepada antum. Hati-hati juga bagi para penghafal Quran. Ya, nanti akan ada yang ngiri kepada antum. Karena sahabat anda juga kemarin, sahabat saya baru saja naik pangkat atau jabatan di kantornya. Ternyata ada yang mengiri, ya, kena hasad. Sampai awalnya kena COVID selesai, ternyata disambung dengan kena hasad. Ya, belum sembuh-sembuh. Sampai kemarin saya telepon sahabat saya yang di Kerawang, tolong diruqyah Ustaz. Ya, ternyata ketika diruqyah dia merasa bahwasanya ada ada suatu makhluk yang keluar dari tubuhnya. Ya, dan dia terlintas bayangan seseorang, si fulan. Nah, itu hati-hati. Ya, karena itu luar biasa. Ya. Yang selanjutnya ada karena sihir. Ya. Nah, ini C aja panjang teman-teman. Mungkin kita baru bisa sampai C saja nih. Waktunya sudah jam 6.20. Ya. Nanti kapan waktu, ya apa di bulan Syawal ataupun yang selanjutnya kita bahas lagi. Ya, karena apa? Karena ketika kita mau bahas tentang ruqyah syariah itu sebenarnya enaknya langsung praktek. 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun yang lalu, sahabat-sahabat santri Al-Islam itu langsung praktek. Ketika Ramadan gini dibahasnya adalah di malam hari. Enak, sebelum tidur bahas gini, ya praktek, kita terapi, satu sama lain terapi, setelah itu bobo, tidur. Ya, ada yang muntah-muntah, ada yang guling-guling, ya. Nah, kalau begini kan agak sulit, ba'da subuh ini agak sulit. Ya. Jadi itu sahabatku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini baru C. Ya. Masih ada INTA. Ya. Cinta. Nanti insya Allah kita teruskan ya. Karena permasalahan di ruqyah syariah tadi ya, ternyata di lapangan itu kasusnya bukan hanya karena bangsa jin ataupun karena ain, hasad dan sihir. Ya. Belum lagi ada buku lalat dan sampah. Ini lebih dalam lagi nanti. Ya. Bagaimana filosofi lalat dan sampah ini ternyata ini adalah ilaj. Ya, salah satu ilaj ya. Metode pengobatan juga. Ya, pendekatannya adalah ke psikologi Islam. Ketika kita mendiagnosa para pasien, ya melihat masa lalunya, melihat apa yang sudah mereka lakukan, kita nasihati, baca beberapa ayat, alhamdulillah efektif sekali dengan alat dan sampah. Ketika para pasien juga juga mengakui dengan kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, mudah. Ternyata penyakit itu mudah rilis dengan izin Allah. Ya, lalat dan sampah itu suatu metode yang ditemukan oleh guru saya juga, ya, yang terfokus kepada sebenarnya sudah ada di cinta tadi, ya. Jadi mengungkap masa lalunya seperti apa. Nanti antum akan temuin bahwasanya para pasien nanti akan konflik dengan keluarganya. Ya, hati-hati
bahwasanya orang tua kita ini adalah salah satu jalan keberkahan hidup kita. Ya, hati-hati teman-teman ketika bermasalah dengan orang tua, saya yakin jalan hidup antum akan sulit untuk mendapatkan keberkahan. Nah, di situ bukan hanya orang tua, teman dan lain-lain, itu akan diungkap di buku lalat dan sampah ini. Nanti lain waktu mungkin bisa kita sama-sama sharing ya. Karena ada banyak cermin di dalamnya, banyak metode-metode di dalamnya, bahwasanya penyakit itu memang datangnya ternyata dari diri kita sendiri. Terkadang orang tidak mengakuinya. Terkadang orang hanya sudah mengatakan, oh saya ibadahnya rajin kok. Ya, sholatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, saum sunnahnya rajin, hafal Quran. Ya, ternyata dia tidak baik hubungannya dengan orang tuanya. Ternyata dia punya rasa dendam dan benci kepada teman-temannya. Nah, itu menjadi pintu, kalau kita bilang pintu masuknya setan dan bangsa jin dalam tubuh kita. Baik ikhwan sekalian, saya rasa cukup karena sudah hampir 6:30, sudah lebih dari syuruk ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya atas sharing ini. Ilmu ini bukan dari saya ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada banyak kekeliruan, kesalahan. Di sini saya bukan menggurui, sifatnya sharing karena memang ini ilmu yang luar biasa sekali sahabatku sekalian ya. Kami sampai mendatangkan masyayikh ya dari Jordan ya untuk khusus membahas ruqyah syariah yang benar-benar syar'i. Waktu itu Syekh Abdul Bara Yasin bin Ma'ani juga pernah saya bawa ke Al-Islam. Ya, pernah saya bawa menemui Ustadz Farid Ahmad Okbah. Masya Allah, beliau dari Jordan. Ya, beliau sangat senang. Ternyata ada syekh seperti syekh kita, Syekh Farid Ahmad Okbah. Saya temui, banyak bicara, banyak ngobrol sampai 2 kali. Kita awal 2016-2017 kalau tidak salah mendatangkan beliau. Ini sudah 3 kali. Ya. Dan juga kita pernah mendatangkan Syekh Syadhan ya dari Mesir, khusus membahas tentang ain dan hasad. Ya. Nah, jadi ini luar biasa, sebenarnya ilmu yang luar biasa tapi jarang sekali mau ditekuni oleh para asatiz. Jarang sekali. Ya, karena memang mungkin tidak mau dengan resikonya, mungkin tidak mau dengan aktivitasnya dan wallahu alam. Ya. Baik sahabatku sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan, kesalahan semata-mata dari diri saya pribadi. Ya, alafu minkum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.